Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kali ini Ustadz akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang kali ini yang kita bahas yaitu tentang limas. Limas nih, contoh limas itu ada limas segitiga, limas segi empat. Nah, limas sendiri itu adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Nah, limas itu ada segitiga, ada segi empat, ada segi lima, dan lain-lain. Nah, pada limas, bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Sifat-sifat dari limas segitiga adalah, yang pertama memiliki alas yang berbentuk segitiga. Alasnya berbentuk segitiga. Nah, A adalah alas segitiga dan T adalah tinggi segitiga. Yang kedua memiliki 3 buah sisi yang bentuknya segitiga. Nah, memiliki 3 buah sisi yang bentuknya segitiga. Memiliki 3 rusuk yang sama persis ukurannya. Memiliki 3 rusuk yang sama persis ukurannya. Yang keempat, memiliki puncak atas, yaitu garis O atau garis OT ini. Namanya tinggi limas. Nah, rumus dari volume limas segitiga yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi limas, atau sepertiga kali setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini dari luas alasnya kan setengah kali alas kali tinggi kali tinggi limas. Nah, tingginya yang ini tadi yang dikurung ini tinggi segitiga ya. Nah, yang belakang ini tinggi limas. Lanjut, limas segi 4. Nah, ini bentuknya itu kan segi 4. Kalau jaring-jaringnya bentuknya kayak gini. Nah, sifat dari limas segi 4 adalah yang pertama memiliki alasnya yang berbentuk segi 4. Nah, atau S sama dengan sisi segi 4. Nah, memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga. Memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga. Lanjut, memiliki 4 buah rusuk yang sama. Nah, 4 buah rusuk ini yang sama. Memiliki titik puncak atas, yaitu garis OT. Garis OT ini namanya tinggi limas. Nah, untuk rumusnya sendiri, volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Nah, karena luas alasnya ini berbentuk segi 4, makanya sepertiga kali sisi kali tinggi limas. Nah, untuk bedanya yang tadi itu kan setengah kali alas kali tinggi, karena bentuk alasnya itu berbentuk segitiga. Nah, kalau ini kan bentuk alasnya berbentuk segi 4. Langsung saja kita ke contoh soal. Randy akan membuat mainan dari kertas asturo. Mainan Randy berbentuk limas segitiga, siku-siku, dengan alas segitiga 4 cm dan tinggi segitiga 3 cm. Jika tinggi limas 10 cm, berapakah volume limasnya? Nah, selanjutnya penyelesaian. Diketahui alas 4 cm, tinggi segitiga 3 cm, tinggi limas 10 cm. Nah, ini ilustrasinya, bentuk ilustrasinya. Jadi A, B, C, T. Nah, ini alasnya 3 cm, alasnya 4 cm, tingginya 3 cm. Nah, tinggi limasnya sendiri 10 cm. Nah, ditanya volume limas. Volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi limas.
karena luas alasnya ini berbentuk segitiga, makanya sepertiga kali dalam kurung setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini tingginya itu tinggi dari segitiga kali tinggi limas. Nah, dimasukkan. Sepertiga kali setengah kali alasnya itu kan 4 kali tinggi segitiganya 3. Dimasukkan. Kali 10. Nah, ini kalau bisa dicoret, dicoret. Ini 2 sama 4. 4 dibagi 2 kan sisa 2. Nah, terus ini 3 sama 3 ini kan juga bisa dicoret. Kuning misal. 3 dibagi 3 kan habis. Ya kan? Berarti masih 2 dikali 10. 2 dikali 10 itu, oh ya, maaf. 2 dikali 10 itu jawabannya 20. Nah, 20 cm kubik. Jadi, volume mainannya adalah 20 cm kubik. Nah, ini ya. Kita lanjut ke prisma. Prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kongruen itu sama besar. Jadi besar atas sama besar bawah itu sama. Nah, untuk macam-macam prisma sendiri, yaitu ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, ada prisma segi 6. Prisma segitiga. Nah, untuk ilustrasi gambarnya kayak gini. Ada A, B, C, D, E, F. Nah, yang pertama, alas dan atap tetap kongruen atau besarnya sama. Nah, ini. Jadi, dari bawah ke atas itu sama atau kongruen. Sisi sampingnya memiliki bentuk persegi panjang. Nah, sisi sampingnya itu berbentuk persegi panjang. Jadi, sisi sampingnya ini berbentuk persegi panjang. Mempunyai rusuk yang tegak. Jadi, rusuknya ini tegak. Diagonal bidang sisi sama dan berukuran sama. Diagonal bidang sisinya sama dan berukurannya sama. Nah, untuk rumus volume prisma segitiga sendiri yaitu luas alas kali tinggi prisma. Atau karena luas alasnya ini berbentuk segitiga, makanya untuk luas alas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, dikali tinggi prisma. Lanjut ke contoh soal. Sebuah papan nama berbentuk prisma dengan tinggi 20 cm. Nah, jika alas prisma berbentuk segitiga dengan ukuran alas 5 cm dan tinggi alas segitiga 12 cm, maka berapakah volume prisma tersebut? Nah, penyelesaiannya, diketahui tinggi prisma tadi 20 cm. Alas segitiganya itu A sama dengan 5 cm. Tinggi segitiga atau T sama dengan 12 cm. Nah, untuk ilustrasi gambarnya kayak gini. Nah, jadi AB itu kan 12 cm, B-nya 5 cm. Nah, dilanjut. Ditanya volume prisma tersebut berapa? Untuk volume prisma itu kan rumusnya luas alas kali tinggi prisma. Karena luas alasnya berbentuk segitiga, makanya luas alas dari segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi kan? Nah, kita kurung. Setengah kali alas kali tinggi prisma. Nah, kita masukkan angkanya tadi. Setengah kali alasnya tadi kan 5, dikali tingginya tadi 12. Nah, kali 20 untuk tinggi prismanya. Nah, kalau bisa dicoret, dicoret saja, nggak apa-apa. Nah, karena 12 ini bisa dicoret dengan 2. 12 dibagi 2 itu berapa?
6. Nah, masih sisa 6. Gini ya, masih sisa 6. Jadi 5 kali 6 kali 20. 5 kali 6 itu kan 30 dikali 20. Jadinya 600 cm kubik. Ingat satuan volume itu cm kubik. Jangan lupa ditulis kesimpulannya. Jadi volume prismanya adalah 600 cm kubik. Nah, cukup sekian dari Ustadz. Untuk nanti kurang jelasnya bisa dilihat lagi tentang materi awal tadinya. Kita hari ini kan membahas tentang tadi berapa apa tuh? Limas. Dilanjutkan prisma. Tadi limas segitiga, limas segi 4 dan prisma tadi. Nah, kalau kurang paham bisa dibuka kembali video dari awal. Nah, mungkin cukup itu yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila kurang jelas nanti bisa dilihat atau bisa tanya ke Ustadz langsung, gitu ya. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Apabila ada salah kata, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.